Hello Brovers, kali ini kita akan ngebahas Marvel lagi nih cuy. Seperti kata pepatah curut, tak MCU maka tak makan. Jadi kali ini datang sebuah rumor yang tiba-tiba meleduk, padahal menurut gua kayaknya udah gak asing lagi rumor ini dan udah banyak yang mengira juga. Penasaran rumor apaan guys? Kena yuk, welcome back to Clip on X Breakdown. Berita pertama yang menjadi highlight di mana-mana adalah joinnya Henry Cavill ke Marvel Cinematic Universe, di mana kabar ini udah booming 3 hari lalu di US sana. Jadi berita ini sebenarnya awal mulanya itu dari salah satu scooper yang bernama Can We Get Toast atau Can You Get Toast atau apa gitu, lupa gue, pokoknya dari Twitter lah intinya. Dia cukup terpercaya scoopernya, mirip-mirip kayak langganan kita My Time to Shine Hello ataupun Daniel RPK. Cuman memang gue gak tahu kenapa My Time to Shine Hello dan juga pihak Daniel RPK belum mengkonfirmasi itu, tapi dia udah mengkonfirmasi duluan bahwa memang ada Henry Cavill nanti di Marvel Cinematic Universe. Jadi awalnya itu kayak beritanya tuh bergulingnya tuh secara bertahap gitu cuy. Pertama-tama itu tuh diisukan atau dirumorkan Henry bakalan join gitu. Nah setelah itu baru deh tuh muncul desas-desus yang lumayan kenceng kalau Henry Cavill bakalan legit join MCU. Nah baru akhir-akhir ini terbongkar sebuah role yang akan dimainkan oleh Henry Cavill di MCU, yang dimana role tersebut memang kata pihak Marvel Studios bakalan ngebuat para fans MCU itu terkaget-kaget gitu ya. Dan begitu gue tahu role apa yang dia mainkan, menurutku nggak gimana-gimana sih, ya udah gitu. Role itu adalah Logan atau Wolverine. Jujur gue nggak tahu apakah ini berita baik atau buruk jujur aja, karena kan belum kelihatan juga hasilnya apakah dia bisa meranin Wolverine atau tidak. Yang pertama tentu saja dari penampilan dia memang mirip banget kayak Wolverine gitu. Selain Daniel Radcliffe gitu ya, Henry Cavill juga dinilai memang sangat mirip jika memerankan karakter Logan atau Wolverine, terutama dari style tubuhnya yang memang kekar banget gitu, bulky banget gitu. Karena memang kalau dari versi komiknya Wolverine itu memang kekernya keker banget gitu cuy, bener-bener gede gitu, tinggi gede gitu badannya. Dan kalau misalkan di versi yang Hugh Jackman punya itu sebenarnya lebih dibuat ya realistis gitu. Kalau misalkan Wolverine berada di live action ya bentuknya kayak gitu. Nah gue nggak yakin kalau misalkan pihak Marvel Studios akan membuat Wolverine-nya itu seperti serealistis mungkin. Gue gak yakin, karena kenapa? Karena Marvel Cinematic Universe ini sekarang sudah masuk ke tahap dimana apa-apa mereka langsung plak-ketiplek ke komik, entah itu dari kostum, penampilan, cara berpakaian gitu ya, ataupun juga pembawaan karakternya itu benar-benar mau dibikin mirip banget semuanya sama kayak di komik. Apalagi kalau lo lihat dari versi Daredevil kemarin, itu memang kalau misalkan kalian banyak yang kecewa Daredevil jadi kayak kocak gitu ya, nggak dingin, nggak kayak gimana-gimana kayak yang di Netflix ya. Karena memang kalau misalkan versi komiknya Daredevil itu emang rada lawak orangnya cuy. Nah begitulah, jadi mungkin ada beberapa fans yang kok gini karena udah terbiasa ngelihat live action, dan begitu mereka ngelihat live action yang benar-benar akurat sama komik, jadinya mereka ngerasa jadi kayak gini toh ternyata aslinya gitu. Poin kedua itu adalah tentu saja dia punya pengalaman menjadi tokoh penting di film superhero, yaitu Superman di DCU. Walaupun memang perlu diakui begitu dia jadi Superman memang kurang mendapat treatment yang baik dari pihak ya jadi gue nggak tahu apakah itu bakalan berefek ke kontrak dia berikutnya gitu, entah itu dia punya parno dan lain segala macam. Cuman kayaknya sih enggak ya, semoga aja enggak. Poin ketiga itu adalah cocok untuk mulai Mutant Saga yang lebih berwarna. Seperti kata gue tadi, kayaknya kalaupun dia bakalan meranin Wolverine, kayaknya Wolverine yang dia perankan ini tidak akan dibuat ya realistis seperti Logan-nya si Hugh Jackman, yang memang kelihatan dia itu adalah sosok Wolverine kalau ada di dunia nyata gitu. Sedangkan kalau di versi yang Marvel Studios bikin ini yang baru ini kan dia jatuhnya Wolverine-nya gitu kan, kayaknya memang dibuat komik, kostumnya lebih berwarna kuning gitu ya kan. Jadi menurut gue pribadi kayaknya sih oke-oke aja gitu ya dibikin jadi lebih berwarna, karena ya setahu gue Mutant Saga yang sebelumnya itu memang agak sedikit dark gitu kan. Dan
banyak juga yang mengisukan, ini masuk ke poin berikutnya ya, dimana peran yang diperankan oleh sosok Henry Cavill ini sebenarnya bukan Wolverine utama atau bukan Wolverine versi MCU, tapi Wolverine yang varian dari universe lain. Itu artinya ya berarti dia belum tentu jadi karakter yang pasti di Marvel Cinematic Universe yang intinya itu di Universe 616, bukan cuy. Siapa tahu memang Wolverine di Universe 616 MCU itu adalah Daniel Radcliffe, bukan Henry Cavill. Tapi gue juga takutnya dibalik-balik gitu. Henry Cavill lah yang justru jadi 616 dan Radcliffe lah yang jadi versi variantnya gitu. Kan itu bisa aja dibalik-balik kayak begitu cuy. Poin berikutnya itu sebenarnya ini agak-agak klise ya, dimana dia pasti akan bersandingan dengan Hugh Jackman di Deadpool and Wolverine, karena memang rumornya itu dia bakal muncul di situ. Dan gue nggak tahu apakah ini baik atau buruk, karena kan fans langsung membanding-bandingkan dengan Hugh Jackman kan tentunya. Kemudian berikutnya itu adalah tidak terlalu tua untuk peran tersebut. Ya memang perlu kita akui bahwa Henry Cavill di usianya sudah cukup matang untuk memerankan karakter Logan atau Wolverine. Walaupun gue tidak bisa menilai apakah umur itu berpengaruh terhadap performa dari sang aktornya itu sendiri, karena seperti yang kita tahu Hugh Jackman pun sudah tua tapi dia masih oke banget untuk mainin Logan gitu ya. Apalagi sosok Henry Cavill ini yang badannya aja udah gede banget gitu cuy, udah prima banget gitu ya. Ya menurut gue sangat cocok sekali kalau untuk investasi jangka panjang untuk meranin Wolverine gitu. Nah yang poin berikutnya ini sebenarnya ada beberapa fans yang mungkin kecewa juga karena mereka menganggap bahwa Henry Cavill itu cocoknya jadi Captain Britain. Jujur gue belum riset tentang Captain Britain ini siapa, apakah ada di universe utamanya komik atau justru dia hanyalah variant dari Captain America atau bagaimana. Tapi intinya gue gak tahu kenapa kurang cocok aja dia jadi Captain Britain, karena wajahnya tuh tidak terlalu Chris Evans gitu. Gimana jelasin ya anjing. Ya pokoknya intinya gue malah lebih setuju dia jadi ya Logan gitu ya. Memang ya gue udah sering ngeliat sosok Henry Cavill itu mukanya muka-muka sopan gitu anjir, jadi si Clark Kent lah, atau misalnya mukanya itu dibuat jadi ala-ala superhero yang memang cukup apa ya, family friendly gitu ya. Kayaknya gue udah terlalu sering ngelihat muka Henry Cavill kayak gitu, entah itu dia main Sherlock dan lain segala macem. Dan menurut gue kayaknya memang lebih cocoknya dia jadi Wolverine dulu deh. Gue pengen lihat apakah dia bisa sesangar itu jadi Wolverine atau tidak, karena performa dia di The Witcher itu jauh lebih bagus ketimbang dia meranin Clark Kent cuy. Jujur aja dia meranin Clark Kent sama dia meranin Sherlock kagak ada bedanya anjing. Ini poin yang menurut gua sepertinya poin ini bakalan menjadi ketakutan dari para fans, yaitu jangan-jangan dia memang beneran jadi Wolverine tapi cuman dijadiin cameo doang cuy. Takutnya tuh mungkin para fans itu bernasib sama seperti John Krasinski dan juga Hayley Atwell yang memang jadi cameo gitu ya sebagai variant, tapi ya kurang gitu cuy. Bener-bener penampilannya tuh ditreat kurang baik gitu oleh sutradara maupun penulis cerita, dan menurut gue sangat disayangkan aja. Ngapain pakai aktor mahal-mahal kalau ujung-ujungnya bakal dimetongin kayak begitu misalkan. Iya gak sih? Gue mikirnya sih kayak gitu ya, kayak anjir sayang banget gitu cameo-nya cuman kayak begitu doang gitu. Bayar aktor mahal-mahal, bayar aktris mahal-mahal, cameo-nya gitu. Ataupun mungkin kalau misalkan dia beneran munculnya justru jadi Captain Britain, kayaknya dia lebih cocoknya tuh ori MCU aja gitu, nggak usah variant. Menurut gue ya, kalau emang dia pengen dibikin ori MCU gitu, cocoknya baru Captain Britain, biar dia bisa bersandingnya dengan Captain Sam Wilson. Ada dua tuh Captain Amerikanya, combo bro. Dan menurut gue ini kan rumor kencangnya itu dia bakal muncul di Deadpool and Wolverine ya. Gue nggak yakin apakah itu dia beneran muncul di Deadpool and Wolverine atau justru dia munculnya di Secret Wars atau di Avengers sebelum Secret Wars tuh Kang Dynasty yang katanya bakal di cancel. Ya intinya kabar ini belum jelas dia itu bakal meranin Wolverine-nya itu di film yang mana gitu cuy. Gue nggak berani meyakinkan kalian kalau dia memang beneran berada di Deadpool and Wolverine, apalagi jarak tayangnya sudah dekat gitu ya, dan kabarnya baru desas-desusnya baru sekarang gitu. Apakah mereka bakal reshoot apa bagaimana ini? Dan kemudian menurut gue pribadi ya, kayaknya untuk film Deadpool and Wolverine lebih baik ya isinya tuh ya Hugh Jackman dan juga Ryan Reynolds aja gak sih? Gak usah ada kayak Wolverine yang mukanya beda-beda gitu, kayaknya akan
mengurangi esensi kembalinya atau comebacknya Hugh Jackman sebagai Wolverine. Menurut gue sih kayak gitu ya. Atau justru jangan-jangan karena judulnya Deadpool and Wolverine jadi isinya tuh varian Deadpool yang banyak karena ada Lady Deadpool, ada berbagai macam varian Deadpool lah. Terus ada juga berbagai macam varian dari Wolverine. Mungkin aja bisa kayak begitu. Dan tentu saja ini akan memberatkan Henry Cavill kalau memang dia muncul di film itu. Karena selalu pasti dibandingkannya dengan Hugh Jackman. Dan menurut gue itu jadi beban tersendiri pada karakter yang dia perankan ya. Oke, mungkin segitu dulu kira-kira pembahasan dari Deadpool and Wolverine yang nanti katanya sih bakal munculin Henry Cavill sebagai Wolverine. Gue gak bisa janjiin soal itu jujur aja, karena ya menurut gue pribadi kurang meyakinkan aja. Mungkin segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.